Oke, kembali lagi di Sakit dulu dah. podcast Berkelakar ya. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu tokoh pemuda Sumsel terutama ya. Haris atau disingkat atau sering disapa dengan Kak Yas ya. Sudah. Oke, guys, teman-teman, kalau kalian banyak yang belum tahu, beliau ini sangat-sangat berprestasi. Karena selain banyak kegiatan di kampus dulunya gitu ya, beliau juga merupakan seorang aktivis, juga seorang profesional ya. Apalagi beliau banyak bergelut di bidang IT karena kuliah di IT, dan akhirnya walaupun aktivis tapi juga tetap sebagai seorang pro ya di bidang IT ya. Oke, terima kasih Haris sudah mampir di podcast Berkelakar kita ya. Jadi kita santai Pak ya, tidak usah yang kita terlalu serius-serius di sini ya. Serius. Oke. Jadi Haris balik kemana nih Haris? Aku balik arah Kenten nih lah. Arah Kenten ya. Iya. Berarti orang Palembang ya? Palembang. Palembang asli? Asli lahir dan besar. Jadi emang bisa sampai sekarang di Palembang ya? Iya. Tapi bukan keturunan bukan. Bukan keturunan ya. Berarti orang pendatang juga, cuman lama metu di sini ya. Iya. Asli orang mana? Bapak Batu Rajo, Mak Wong Sundo. Oh, jadi Batu Sundo. Oke. Jadi sekarang kalau aktivitas kan sudah selesai dari kuliah ya. Sudah berapa lama kuliah? Selesai. Sudah selesai berapa lama kuliah? Kemarin 2022 udah selesai. Hampir 2 tahun lah ya. 7 tahun. Berarti abadi ya? Nah, tepat waktu. Tepat waktu. Bukan abadi guys. Tepat waktu. Tepat waktu sesuai prediksi. Oh. Berarti walaupun misalnya 5 tahun, 6 tahun itu sesuai prediksi tetap tepat waktu kalau memang dari awal sudah prediksi. Oh. Berarti sudah disetting ya? Iya, teori baru ya, tepat waktu. Kalau semester awal dia merencana ke tamat 5 tahun, tapi tamat 6 tahun baru dia telat. Oh, berarti ini dari awal sudah diprediksi 5 tahun. 5 tahun, bukan 6 tahun. Pas ya. Oke. Mati omongan. Jangan sampai mati omongan. Mati omongan lagi. Nggak jelas apa obrolan. Ya, podcast kan yang bener baik. Jadi kabarnya dulu seorang aktivis ya, aktivis mahasiswa ya. Iya. Jadi seorang yang idealis ya. Berat. Idealis sosialis ya. Berat. Ya karena emang kan biasanya mahasiswa itu identik dengan idealis ya. Identik dengan sosialis ya. Agamis ya. Jadi dulu emang liberalis apa? Biasanya kalau dulu di gerakan mahasiswa, terutama mungkin aktivis mahasiswa ya, siapa yang tokoh yang idolanya gitu? Yang menjadi panutan nih aku nak Syekh Dalus ini. Fahri Hamzah. Itu kan. Nggak ada ya. Kalau misalnya untuk yang nasional sebenarnya pasca dengan senior di kampus itulah sering kumpul dengan senior di kampus. Pernah dengar ini enggak Hari Utama Putra? Wah, itu terkenal itu. Tapi tidak dijadikan ideal tokoh panutan. Salah satu itu. Ya? Iya itu. Iya. Karena emang kabarnya dia juga seorang tokoh yang sudah walaupun terkenal cuman tetap membumi. Iya, tetap membumi, benar. Sekarang nih lagi hobi ke media juga berkat beliau itu. Oh. Jadi hari itu mempunyai investasi ya. Iya, benar. Jalan karirnya harus ya.
Oke. Baru nanti perlu kita ajak sini juga ya. Perlu itu. Oke, nanti Perlu bisa itu. bentuk WA aja. Ya, bisa boleh. Oke, sip. Kalau Ya podcast. Nak nyebut Fahri Hamzah nggak tahu kamu. baik. Oke, baik. Kacau. Jadi kan kalau kita lihat hari ini kan mahasiswa tentang juga kegiatan mahasiswa banyak lah yang berkurang ya Iya, dibandingkan benar, dulu benar. kala gitu ya. Benar. Itu kalau misalnya Haris selaku ex mahasiswa, ex aktivis kalau mungkin dulu di kampus ya, gimana melihatnya kira-kira apa yang perlu diangkat lagi nih biar mahasiswa itu emang ada aktivitas yang bagus, yang ideal gitu. Sebenarnya belum X ya. Oh, belum X. ya. Karena aktivis itu tidak ada mantannya itu. Oh gitu. Jadi selalu ada melekat. Melekat Sampai kapan? sampai kapanpun. Oh, gitu. sampai nanti melepas bujang, selepas ini tuh gimana? Ya, menjaga idealisme Oh, kita. idealisme ya. Iya. Nih, jadi sebenarnya memang ini perubahan zaman lah ya. Ya. Kalau kita lihat dari masa ke masa sebenarnya setiap orang itu ada ketertarikan sendiri gitu dengan sosial, dengan pergerakan gitu. Bagaimana dulu ketika tahun 98 itu 90-an itu kan lagi aktif-aktif pergerakan gitu. Ah. Di seriusin Sayang dulu, guys. Serius dikit, ada isi dikit. gitu kan. 80 90 bagaimana pemuda melihat kondisi ini kan. Ya kita tarik benang merahnya lah, pemuda itu kan yang selalu responsif terhadap masalah gitu. Nah, kemudian di 2003 mungkin pasca tsunami di Aceh kan 2004 ya banyak bermunculan sosial gitu, lembaga-lembaga sosial muncul. Nah, beralih lagi gitu sampai sekarang kalau melihat sih sekarang ini lebih kepada akademisi mereka. Gitu kalau sekarang ini. Apa yang mereka dapat bisa mereka terapkan. Nah, makanya sekarang ini setiap organisasi itu ya harus mencari pola tersendiri lah. Nggak bisa kita terlalu ngikut dengan yang lama. Mau jadi pergerakan, demo-demo terus enggak, sosial terus enggak. Sekarang kita harus menyesuaikan sebenarnya. Sekarang kompetensi pelatihan, akademisi lah gitu. Makanya anak-anak sekarang mungkin lebih senang magang segala macam, masuk dengan program Merdeka Belajar juga sebenarnya. Iya. Itu karakter mahasiswa Jadi, sekarang. kata kunci tadi menyesuaikan dengan zaman, kedua kompetensi ya. Iya, Nah, kalau itu yang sekarang. dikejar sama rombongan mahasiswa ya. Iya, benar. Oh, jadi kedepannya emang kalau kita bicara supaya benar-benar isu yang bisa kita angkat itu ini harus tadi ya dua tadi ya, pertama ini menyesuaikan dengan zamannya hari ini, Menyesuaikan dengan zaman. kedua dengan kompetensi ya. Ya, kompetensi tadi. Karena kan ya kita sering digaungkan oleh presiden kita ya, Indonesia Emas 2045 gitu. Soalnya di organisasi saya pun di kami itu kita sudah dari lama itu menggaungkan dari 2017 itu sudah menggaungkan Indonesia Emas 2045. Kenapa? Karena kita memang ngebaca momentum nih, ada momentum 100 tahun kemerdekaan. Ya, itu sebuah momentum biasanya untuk setiap negara itu bangkit. Nah, kemudian kita juga ada bonus demografi kan 2030 gitu. Nah, bagaimana bonus demografi ini nih benar-benar bisa kita maksimalkan. Tadi kalau kompetensi pemudanya ndak ada gitu ya, bonus demografi ini bisa jadi bencana sebenarnya. Berarti jangan-jangan kalian ini tim di belakangnya presiden nih. Karena tadi kalau kalian bilang sudah jauh-jauh hari 2017 punya seperti itu agendanya, presiden baru hari ini. Jangan-jangan berarti kalian tim di belakang presiden Jokowi ya? Guys, ini salah satu rahasia ya mengapa presiden Jokowi bisa bertahan 10 tahun. Saat ini ada orang-orang kayak gini di belakang beliau ya. Iya. Oke, tadi bicara kompetensi. Kalau nggak salah Haris ini basicnya IT ya. IT. Itu IT lebih ke mana? Pemrograman web lah. Berarti lebih programmer lah ya. Programmer. Nah, gimana kalau melihat hari ini ya apa ya? Bagaimana
skill kita itu yang memang kompetensi tadi dengan dunia setelah tadi selesai kuliah gitu ya. Karena kan banyak juga sekarang lihat itu kan ada yang tidak sesuai dengan path ketika di kuliah ya. Akhirnya dia mungkin pindah jalur dan sebagainya. Kalau Haris kayaknya masih ya di dunia yang IT gitu ya. Sedikit-sedikit Sedikit ya. Tapi mungkin tadi gara-gara hari tadi Haris bisa berpindah keluar ya. Berarti hari ini memegang sebuah peran penting di kehidupan Haris. Kayaknya perlu kita undang nanti. Baru nanti dihadirkan deh. Memang ya. Sudah ada diobrolin ini. Oke, baik cukup dulu ya podcast kita ya. Kita bikin agak mengambang ya, biar teman-teman nanti bisa menyaksikan part berikutnya ya. Oke, sampai jumpa lagi di part berikutnya di podcast Berkelakar. Oke.